Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Rabu 7 Januari sesudah Epifani. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah mengasihi kami dengan sempurna. Jauhkanlah rasa takut dari hati kami, dan tanamkanlah kesediaan untuk mengasihi sesama kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 6 ayat 45 sampai 52. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Sesudah memberi makan 5.000 orang, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah berpisah dari mereka, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika melihat betapa payahnya para murid mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihatnya dan sangat terkejut. Tetapi Yesus segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Yesus naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun reda. Mereka sangat tercengang dan bingung sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap dekil. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini diceritakan setelah Yesus memberi makan 5.000 orang dengan memperbanyak 5 roti dan 2 ikan. Ia menyuruh para muridnya pergi ke seberang danau Galilea. Saat malam tiba, mereka berada di tengah ombak dan angin sakal melanda perahu mereka. Para murid merasa takut dan panik karena tampaknya perahu mereka itu akan tenggelam. Namun, tepat pada saat itu juga, Yesus datang kepada mereka dengan berjalan di atas air. Para murid terkejut. Mereka berpikir bahwa mereka melihat hantu. Mana mungkin orang bisa berjalan di atas air. Namun Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudari-saudaraku yang terkasih, ungkapan "aku ini", aku adalah yang dalam bahasa Yunani ego eimini. Dalam kitab suci adalah ungkapan khas pernyataan diri Allah kepada bangsa Israel. Musa dalam kegentaran di hadapan semak bernyala mendengarkan pernyataan diri Allah. "Aku adalah aku ada." Para murid Yesus tentu mengerti saat Yesus menyuruh mereka tenang di tengah badai topan itu. "Aku ini, jangan takut." Tuhan beserta mereka. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Saudari-saudaraku yang terkasih, masih dalam rangkaian pesta Epifani, penampakan Tuhan,
kita dapat merenungkan bagaimana sikap kita ketika hidup kita ini dilanda badai. Ada banyak persoalan-persoalan dalam hidup kita, entah itu sakit, entah itu persoalan-persoalan dalam hidup berkeluarga, pekerjaan, sekolah, ataupun kuliah. Apakah kita cemas dan ketakutan secara berlebihan? Atau kita mempercayakan segalanya kepada Tuhan? Rasul Yohanes mengingatkan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Maka seperti para murid, kita dipanggil untuk punya iman yang kokoh dan percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan itu selalu menyertai kita, bahkan di tengah-tengah badai terbesar dalam hidup kita. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita yakin, kita percaya. Tuhan selalu ada, Tuhan hadir bahkan tepat waktu ketika kita membutuhkan Tuhan. Maka marilah kita meyakini, kita mempercayakan seluruh hidup kita di dalam tangan kasih Tuhan. Ya Tuhan, bimbinglah kami selalu dalam seluruh perjalanan hidup kami, supaya kami menyerahkan seluruh pesiarahan dan pengalaman hidup kami ini di dalam naungan kasih-Mu. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu. Gelombang zaman menghempas dan sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berseri, berapa lagi jauhnya labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Hai kau yang takut dan resah, kau tak sendirian. Teman sejalan banyaklah dan Tuhan di depan. Bersama-sama majulah, bertahan berteguh. Tujuan akhir Tuhanlah labuhan yang teduh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.